saja kita melakukan sholat subuh pagi tadi hari yang sangat indah sekali. Dan kita di sini menunggu sampai waktu subuh itu jelas terlihat bedanya malam dan siang gitu, malam dan pagi, sehingga kita bisa membedakan waktu fajar seperti itu. Dengan tadi dinyalakan lampu teplok ya, lampu sentir, ya supaya bisa sangat indah menurut saya tadi. There will be those in the different parts of the world who will be listening to this talk. Please remember. Akan ada orang yang bagian dunia lain akan mendengarkan ceramah ini, sehingga ingatlah. Please remember, I'm not talking to you. I'm talking to an Indonesian audience which does not know English. Sehingga pohon dicatat bahwa saya tidak berbicara kepada yang dari dunia lain, saya sedang berbicara kepada orang Indonesia di sini. And I have my dear assistant, our sister Yanti, who is translating to the Indonesian language. Saya ada asisten saya Yanti yang sedang menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. So be patient with us. Mohon harap kesabaran dengan kami ya, depan langsung ini. Our topic this morning, topik kita pagi hari ini, is one which is important for the whole world of Islam. Adalah yang sangat penting bagi seluruh umat Islam di dunia. We try to explain from an Islamic perspective what has just happened in Syria. Kita akan mencoba untuk menjelaskan dari perspektif Islam apa yang terjadi di Syria sekarang. And how it impacts on Israel. Dan bagaimana itu akan berdampak kepada Israel. And on the United States of America. Dan kepada PBB. And on NATO. Dan kepada NATO. And on Russia. Dan kepada Rusia. And the topic is entitled Israel's Puppy Dogs. Yang topiknya adalah anjing piaraan Israel. Israel's puppy dogs are those who wage war to change the government in Syria. Anjing peliharaan Israel adalah yang menggulingkan pemerintahan di Syria. Whether they knew it or they don't. Apakah mereka sendiri tahu atau tidak? They were fighting Israel's war for Israel. Mereka melancarkan perangnya Israel untuk Israel. And their victory is Israel's victory. Kemenangan mereka adalah kemenangan Israel. And so they are Israel's puppy dogs. Sehingga mereka adalah anjing-anjing peliharaannya Israel. And I want to begin with the Quran, because there is absolute truth in the Quran. Dan saya ingin memulai dengan Al-Quran karena ada kebenaran mutlak di dalam Al-Quran. And our critics cannot refute the Quran. Dan para kritikus kita tidak bisa membantah Al-Quran. They can dance to whatever tune they want, but they cannot refute the Quran. Mereka bisa saja berdansa dengan musik apa saja, tetapi mereka tidak bisa membantah Al-Quran. And the Quran has declared dan Quran, in Suratul Ma'idah, dan Al-Quran telah menyatakan dirinya di dalam surat Al-Ma'idah, a command from Allah, perintah dari Allah, prohibiting those who believe in Allah, yang melarang mereka yang percaya kepada Allah from being friends and allies untuk menjalin persahabatan dan persekutuan of some Jews and some Christians. Pada beberapa orang Yahudi dan beberapa orang The Nasrani. Quran is not speaking of all Jews and all Christians. Al-Quran tidak membicarakan untuk seluruh orang Yahudi atau seluruh orang Kristen. But those who do not study the Quran with proper methodology would not know that.
Tetapi mereka yang tidak mempelajari Al-Quran dengan metodologi yang benar tidak akan mengerti mengenai hal ini. Proper methodology is to never take any verse of the Quran or any hadith in isolation. Metodologi yang benar adalah jangan pernah mengambil satu ayat dalam Al-Quran atau satu hadis secara terpisah tersendiri saja, terisolasi sendiri. To derive knowledge and a conclusion. Untuk mengambil suatu pengetahuan atau mengambil suatu kesimpulan. If you do that, then you will come to the conclusion that Iblis was an angel. Kalau hanya ngambil satu ayat tadi, itu kita akan jadi salah untuk mengambil kesimpulan bahwa iblis adalah malaikat. Kesimpulan yang salah ya. Proper methodology is to go to all the verses of the Quran on a subject. Metodologi yang benar adalah untuk menggali ayat Al-Quran seluruhnya mengenai satu topik atau pembicaraan pembahasan. And then you will know Iblis was not an angel. Sehingga tahulah kita bahwa iblis bukanlah malaikat. Iblis was a jinn. Iblis adalah jin. Similarly, with this verse of the Quran in Surah Al-Ma'idah. Demikian pula dengan ayat ini di dalam surat Al-Ma'idah. When Allah says, "Ba'd a'udzu billahi minasy syaithanir rajim." Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya. O you who have faith in Allah, do not take the Jews and do not take the Christians as your friends and allies. Ayat dalam Al-Quran ini, surat Al-Maidah tadi mengatakan, wahai orang yang beriman, jangan mengambil persahabatan dan persekutuan dengan orang Yahudi dan orang Kristen ya, Nasrani. Those who follow the wrong methodology will take this verse in isolation. Mereka yang menggunakan metodologi yang salah akan mengambil ayat ini dalam satu ayat ini saja secara terisolasi. And in the same way that they will conclude Iblis is an angel. Seperti tadi contohnya bahwa sehingga berkesimpulan bahwa iblis adalah malaikat. And that is false. Dan itu adalah salah. So too will they conclude that Allah is saying don't take all Jews and don't take all Christians as your friends and allies. Jadi sehingga ayat ini diartikan kalau diambil secara isolasi bahwa kita harus tidak boleh bersahabat dan bersekutu dengan seluruh orang Yahudi dan seluruh orang Nasrani. And that is false. Dan sehingga itu adalah salah. Where is the proof that it is false? Mana buktinya bahwa ini salah? The proof is when you go to the whole Quran and you get all the verses of the Quran on this subject, you can see that it is false. Buktinya adalah jika kita mengambil seluruh ayat Al-Quran yang berhubungan dengan subjek ini, sehingga kita bisa tahu bahwa hal ini adalah salah. Tidak semua Yahudi dan tidak semua Nasrani tadi. The Quran says that their food, the Ahlul Kitab, Christians and Jews, their food is halal for us. Our food is halal for them. Al-Quran menyatakan bahwa makanan mereka, Yahudi dan Kristen itu halal bagi kita dan makanan kita halal bagi mereka. So if a Christian is eating food which is halal for him, sehingga seorang Kristen makan makanan yang halal bagi mereka, and he invites me to have a meal with him, dan mereka mengundang Syekh untuk makan bersama mereka, and we sit down and we have makan together. Dan kita duduk bareng untuk makan ya, bareng-bareng. Masakan Padang. Makan masakan Padang katanya. Then I can say to him, thank you for the food. Sehingga saya bisa mengatakan kepada mereka, terima kasih atas makanannya, jamuan ini. Allah allows me to eat your food. Mohon saya boleh makan makanan kamu.
But you cannot be my friend Tetapi kamu nggak boleh jadi teman saya ya. because Allah has prohibited that. Karena Allah melarangnya di surat Al-Maidah tadi. That is a PhD in nonsense. Nah itu adalah gelar dokter dari omong kosongan ya. Oh, Allah says about the Ahlul Kitab Apa yang that Allah I can marry their women. Apa yang Allah katakan mengenai Ahlul Kitab bahwa saya bisa menikahi wanita-wanita mereka. So I marry a Christian woman Jika saya menikah dengan orang wanita Kristen, and I say to her, saya katakan kepada dia, my dearest wife, I love you. istriku, saya sayang kepada kamu, cinta kepada kamu. But you cannot be my friend Tapi kamu tidak boleh jadi teman saya ya, sahabat because saya. Allah has prohibited that. Karena Allah melarangnya. It's a PhD in nonsense. Itu adalah gelar dokter dari omong kosong. And Allah has said in the Quran Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, that there will be a Christian people akan ada orang Kristen who will be closest in love and affection to us, yang akan dekat dalam kasih sayang kepada kita, cinta dan kasih sayang kepada kita. at that time when the Jews are most hostile to us. Pada waktu itulah sebenarnya orang Yahudi sangat jahat kepada kita. And these are Christian people who eventually will accept the Quran as the word of God. Orang Kristen seperti inilah yang akan pada akhirnya akan menerima Al-Quran sebagai kalam Allah. So in Bosnia, Sehingga di Bosnia, in the Balkans, di daerah Balkan, a Christian says to a Muslim, seorang Kristen berkata kepada seorang Muslim, we have love and affection for you. kami mencintai dan sayang kepada Anda. But the Muslim says to the Christian, Artinya Muslim berkata kepada mereka, tak boleh, tak boleh. nggak boleh, nggak boleh. You cannot be my friend, Kamu tidak bisa jadi teman saya, even though you love me. walaupun Anda cinta saya. Because Allah has said that I must not take you as my friend. Karena Allah berkata, saya tidak boleh mengambil Anda sebagai temannya. And that is a PhD in nonsense. Itu adalah gelar dokter untuk omong kosong. So then, when Allah says, لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء, do not take the Jews and do not take the Christians as your friends and allies. Allah could not be speaking of all Jews and all Christians. Dengan demikian bahwa pada saat Allah melarang untuk mengambil persahabatan dan persekutuan dengan orang Yahudi dan orang Kristen, ini tidak berarti seluruh orang Yahudi atau seluruh orang Kristen. If he is speaking of all Jews and all Christians, then there will be contradiction in the Quran. Jika ayat itu berkata mengenai larangan untuk seluruh orang Yahudi atau seluruh orang Kristen, berarti ada kontradiksi di dalam Al-Quran. There are those who will listen to me and now understand and accept. Ada mereka yang mendengarkan penjelasan ini dan mereka menerima penjelasan ini. But there are others who are hopeless. Tapi ada yang lain lagi yang tanpa harapan ya, hopeless. And we don't want to waste our time with hopeless people. Dan saya tidak mau menghabiskan waktu saya untuk kepada orang yang tidak ada harapan untuk menerima ini ya, kebenaran. I have to drink some ginger for the cough. Ya, minum dulu jahe. So if Allah is not speaking of all Jews and all Christians, who is he speaking about? Jika Allah tidak mengatakan bahwa itu untuk semua orang Yahudi atau orang Kristen, sehingga siapa yang Allah katakan mengenai hal ini? The answer comes in the words which follow. Ba'duhum awliya'u ba'd. Jawabannya ada di dalam selanjutnya, yaitu ba'duhum awliya'u ba'd. Do not take Jews
and do not take Christians as your friends and allies, who are themselves friends and allies of each other. Jadi jangan mengambil persahabatan dan persekutuan dengan orang Yahudi dan orang Kristen yang antar mereka sendiri melakukan persahabatan dan persekutuan aliansi. But Jews and Christians were never friends and allies of each other. Tapi kan sesungguhnya orang Yahudi dan Kristen tidak akan pernah bisa bersahabat satu sama lain, bersekutu satu sama lain. They were not friends and allies of each other at the time when the Quran was revealed. Mereka tidak bersahabat dan tidak bersekutu pada saat Al-Quran diturunkan. And they were not friends and allies for almost more than 1,000 years after the Quran was revealed. Mereka juga tidak bersahabat bersahabat dan bersekutu selama hampir 1.000 tahun setelah Al-Quran diturunkan. It is only now, in the modern age, in the age of modern Western civilization, only now do we see reconciliation, friendship, and alliance between some Christians and some Jews. Hanya baru sekaranglah di dalam dunia modern ini, dunia peradaban barat modern ini, ada rekonsiliasi antara orang Yahudi dan orang Kristen sehingga menjadi bersahabat dan bersekutu. Russia is Christian. Rusia itu Kristen. But Russia is not a friend and ally of the Jews. Rusia Kristen tetapi dia tidak bersahabat dan bersekutu dengan orang Yahudi. So who are the Christians and who are the Jews who have come together in friendship and alliance? Sehingga siapa orang Kristen dan orang Yahudi yang telah satu sama lain bersahabat dan bersekutu? In the year 1897, di tahun 1897, the Zionist movement was created in Basel in Switzerland. Gerakan Zionis didirikan di Basel, Switzerland. And it is that Zionist movement which has brought together Zionist Jews and Zionist Christians in friendship and alliance. Dan di dalam gerakan Zionis itulah yang membawa bersama-sama persahabatan tadi dan persekutuan antara Zionis Yahudi dan Zionis Kristen. And that Zionist Judeo-Christian alliance control power in modern Western civilization. Dan aliansi atau persekutuan Judeo-Christian Zionis itulah yang membawa peradaban barat modern sekarang. That Zionist Judeo-Christian alliance has created NATO. Dan Zionis Judeo-Kristen tadi itulah yang telah mendirikan NATO. That Zionist Judeo-Christian alliance has created the state of Israel. Dan persekutuan Zionis Judeo-Kristen tadi itulah yang telah mendirikan negara Israel. That Zionist Judeo-Christian alliance control power in Israel. Dan aliansi tadi Zionis Judeo-Kristen itulah yang menguasai Israel. That Zionist Judeo-Christian alliance is oppressing our people, Christian and Muslim, in the Holy Land. Dan Zionis Judeo-Kristen itulah yang menindas kita, yakni Muslim dan Kristen di tanah suci. And so Allah is speaking in Surah Al-Ma'idah and telling us that we are prohibited from being friends and allies of that Zionist Judeo-Christian alliance. Sehingga Allah berfirman dan melarang kita untuk bersahabat dan bersekutu dengan aliansi Zionis Judeo-Kristen tadi. And then
the Quran goes on to say Kemudian Al-Quran selanjutnya mengatakan about those who make friendship and alliance from among us with that Judeo-Christian Zionist alliance. dan selanjutnya mengatakan mengenai aliansi dan persahabatan dari kita dengan Zionis Judeo-Kristen tadi. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Whosoever from amongst you Muslims turn to them with friendship and alliance, you no longer belong to this ummah, no, you belong to them. Dan siapapun kita orang Muslim yang beriman tadi yang melakukan persahabatan, persekutuan dengan Zionis Judeo-Kristen aliansi tadi akan menjadi bagian dari mereka, tidak lagi menjadi bagian dari kita. No. If you take money from Israel's Mossad or from the American CIA and you take weapons and drones and tanks and all kinds of weapons from the Israeli Mossad and the CIA, you are Israel's puppy dogs. Jika Anda menerima uang, drones, alat perang, alat-alat persenjataan dari Mossad Israel atau CIA Amerika, Anda bukan lagi bagian dari kita, tetapi mereka adalah anjing peliharaannya Israel. And those who wage war in Syria Dan mereka yang melancarkan perang di Syria to overthrow the Syrian government untuk menggulingkan pemerintahan Syria with weapons and money provided by Israel and the CIA, dengan senjata dan uang yang disediakan oleh Israel dan CIA, and by those who are others who are friends of Israel and CIA, dan dari mereka yang bersahabat dengan Israel dan CIA, like Saudi Arabia seperti Saudi Arabia and like Turkey. dan seperti Turki. We say to them, you are Israel's puppy dogs. Kami katakan kepada mereka, kamu adalah anjing peliharaan Israel. And no one can stop us from speaking so long as Allah gives us freedom to speak. Nah, dan tidak ada yang bisa menghalangi saya untuk berbicara mengenai hal ini selama Allah mengizinkan saya untuk berbicara mengenai hal ini. And when we no longer have the freedom to speak, Saya tidak mempunyai kebebasan lagi untuk berbicara. then we must make hijrah. Kalau kita tidak bebas lagi berbicara, kita harus melakukan hijrah. Allah's earth is wide, Yang bumi Allah ini luas. and we must look for what part of Allah's earth we can find where we will have the freedom to speak. Dan kita harus menemukan di dalam bumi Allah yang luas ini, di mana kita bisa berbicara dengan bebas. And on that day when I no longer have the freedom to speak, Dan pada saat saya tidak mempunyai kebebasan lagi untuk berbicara, I will go to Russia. saya akan pergi ke Rusia. Because I know I will have the freedom to speak in Russia. Karena saya tahu bahwa saya akan bisa bicara bebas di Rusia. And then the verse of the Quran concludes Sehingga ayat Al-Quran, kemudian ayat Al-Quran ini that menyimpulkan Allah will not give guidance to a wicked people. Allah tidak akan memberikan petunjuk bagi orang yang jahat ya, zalim. So this is the first thing we want to say about what has happened in Syria. Nah, inilah adalah hal yang pertama yang ingin saya sampaikan mengenai Syria. That Israel's puppy dogs Bahwa anjing peliharaan Israel took weapons and money mengambil menerima uang dan senjata and got training, military training. Dan menerima pelatihan militer ya. And then waited until Israel gave the green light. Dan nunggu sampai Israel memberikan lampu hijau.
And Israel then said to your puppy dogs, Sehingga Israel berkata kepada anjing peliharaannya, now this is the time to fight. nah sekarang perang, waktunya perang, silakan. And then Israel's puppy dogs began to wag their tails. Sehingga para anjing peliharaan ini udah mengibas-ngibaskan ekornya ya, kan seneng ya, With happiness. dengan kegembiraan. Because they have nothing in their head except peanuts. Sehingga mereka tidak punya apapun dalam otaknya kecuali kacang. And then they wage Israel's war for Israel. Sehingga mereka melancarkan perang Israel untuk Israel. While our people who are no longer people who think, Dan pada kita sendiri yang muslim yang tidak lagi merupakan orang yang berpikir and who have a status of sheep and cattle, dan mempunyai status sebagai binatang ternak ya, believe domba. that these are Islamic jihadists waging jihad. Sehingga percaya bahwa ini adalah jihad Islam yang dan sedang melakukan jihad. And when the government fell in Syria, Dan ketika pemerintahan Syria jatuh, the sheep and the cattle started to dance. dan para binatang ternak ini udah menari dengan gembira ya. But we are not sheep and cattle. Tapi kita kan bukan binatang ternak ya. We have a capacity to think, Kita mempunyai kapasitas untuk berpikir. and we have a capacity to understand what happened. Dan kita mempunyai kapasitas untuk mengerti apa yang terjadi sesungguhnya. Why did Israel give the green light? Go ahead, my puppy dogs, go fight at this time. Why at this time? Kenapa saat ini Israel memberikan lampu hijau kepada anjing peliharaannya? Silakan, sudah lancarkan perang. Answer, Jawabannya adalah there are two reasons why they waged their bogus jihad at this time. ada dua alasan utama kenapa mereka melancarkan jihad bohongannya di saat ini. Number one, Nomor satu, because of an election in the United States of America karena ada pemilihan umum di Amerika with the upset victory of Donald Trump. dengan kemenangan dari Donald Trump. Number two, Yang kedua, because Donald Trump is going to be assuming power as president on January 20th. karena Donald Trump akan disahkan jadi presiden di bulan tanggal 20 bulan Januari. Until January 20th, Biden is still president. Ya, sampai Januari 20 Biden masih jadi presiden. And when Trump becomes president, Jika Trump menjadi presiden yang sah, Trump declares, I want the war in Ukraine to stop. Trump akan mengatakan saya mau perang di Ukraine berhenti. Trump will say, I can stop that war in 24 hours. Kata Trump, saya bisa menghentikan perang Ukraine dalam waktu 24 jam. The only way he can stop the war in 24 hours Salah satu-satunya cara agar dia bisa menghentikan perang di Ukraine dalam 24 jam is if he forces Ukraine to come to the negotiating table. dan jika itu hanya bisa dilakukan jika dia memaksa Ukraina untuk bernegosiasi, And to enter into negotiations to end the war. untuk bernegosiasi untuk menghentikan peperangan. But once there are negotiations to end the war, Tapi begitu ada negosiasi untuk menghentikan peperangan, the war will end with victory for Russia and defeat for Ukraine. dan ini akan berarti Ukraine akan kalah dan Rusia akan menang. Victory for Russia and defeat for Ukraine is victory for Russia and defeat for the West. Jika ada kemenangan Rusia dan kekalahan Ukraine, ini berarti kemenangan Rusia dan kekalahan Barat. So Israel gave the green light at this time Sehingga Israel memberikan lampu hijaunya sekarang with the hope dengan harapan
that Russia and Iran would be forced to enter the war. Harapan Rusia dan Iran akan terpaksa untuk masuk ke dalam peperangan In order to save the Syrian government. Dalam rangka untuk menyelamatkan pemerintahan Syria. And if Russia and Iran had entered the war to save the Syrian government, Dan jika Iran dan Rusia memasuki peperangan untuk menyelamatkan pemerintahan Syria, then Israel and NATO would have also entered. sehingga Israel dan NATO pun akan perang. And that would have saved Ukraine from defeat. Dan itu akan berarti akan dapat menyelamatkan Ukraina dari kekalahan. So this is the reason why the attack was launched at this time. Dan sehingga inilah ada alasan mengapa perang dilakukan pada saat ini. It's called the last window of opportunity. Ini adalah jendela kesempatan jendela kesempatan terakhir. But Russia and Iran refused to take the bait. Tetapi Rusia dan Iran itu menolak untuk terpancing kepada hal itu. Wisely so. While With wisdom. karena mereka melakukannya dengan kebijaksanaan ya, mereka bijak untuk melakukan tidak terpancing tadi ya. And when Russia and Iran refused to enter the war to save the Syrian government, dan ketika Rusia dan Iran menolak untuk perang untuk menyelamatkan pemerintahan Syria, then the maka Syrian government and the Syrian army pemerintahan Syria dan militer Syria juga decided we cannot fight Israel and NATO mengatakan saya tidak bisa melawan Israel dan NATO unless we have Iran and Russia fighting with us. kecuali jika saya mempunyai bantuan dari Iran dan Rusia. So the Syrian government and the Syrian armed forces decided sensibly so. Sehingga pemerintahan Syria dan angkatan militer Syria, ya mereka dengan kepala dingin ya. It makes no sense to continue fighting. Dengan secara bijak mengatakan tidak masuk akal jika kita terus berperang. A war which we know we will lose. Suatu perang yang akan kita tahu bahwa kita akan kalah. So to save lives and bloodshed, Dan untuk menyelamatkan hidup dan pertumpahan darah, the Syrian army decided it's better not to fight anymore. ya, angkatan militer Syria mengatakan kita tidak mau melawan. And the Syrian government decided not to resist anymore. Dan pemerintahan Syria juga memutuskan untuk tidak melawannya lagi. And that is the primary reason why the bogus jihad succeeded. Dan itu adalah alasan utama mengapa jihad palsu ini berhasil. And Donald Trump was very angry. Dan Donald Trump marah banget. And Donald Trump was very frustrated Dan Donald Trump sangat frustrasi that the Syrian government fell bahwa pemerintahan Suriah jatuh without Russia and Iran intervening. tanpa Rusia dan Iran terlibat dalam hal ini. Because it meant that he still has a problem in Ukraine. Itu berarti dia masih punya masalah di Ukraina. And January 20th is just 4 weeks away from now. Dan tanggal 20 Januari ini 3-4 minggu lagi ya dari sekarang. But Biden is very happy. Tapi Biden sangat senang. Because he wants to leave the presidency with a victory. Karena dia ingin meninggalkan kursi kepresidenan dengan suatu kemenangan.
So Biden is saying we are responsible for the collapse of the Syrian government. Sehingga dia menyatakan saya nih yang bertanggung jawab atas penggulingan pemerintahan Syria ya. Because these are our puppy dogs. Karena mereka adalah anjing peliharaan kita. And Israel is very happy with the fall of the Syrian government. Dan Israel sangat senang dengan jatuhnya pemerintahan Syria. Because Israel knows that these people who wage jihad, so-called jihad, they are our puppy dogs. Karena mereka tahu mereka yang melancarkan jihad yang disebut jihad ya, palsu tadi adalah anjing peliharaannya. This is not all the explanation of what happened. Tetapi ini belum menjelaskan semuanya mengenai apa yang terjadi di There is sana. much more to be involved in an explanation and analysis, much more. Akan banyak lagi yang akan harus kita lakukan untuk menganalisanya. But this is the basic and most important part of the analysis. Tetapi ini adalah dasar yang paling penting dari analisanya. And there are those of our critics who will bend their heads in submission to truth in the Quran. Tapi ada kritikus kita yang akan tunduk kepada Quran. That those who wage the bogus jihad in Syria to overthrow the Syrian government violated Allah's law in the Quran. Dan mereka yang melancarkan jihad palsu itu untuk melancarkan perang tadi itu telah melanggar peraturan dari Al-Quran. By taking weapons and taking money from the Judeo-Christian alliance to wage the jihad. Dengan mengambil uang dan mengambil persenjataan dari aliansi Judeo-Kristen tadi. But now we want to turn to the future. Tapi kita sekarang mengarah ke masa depan. An Islamic eschatological explanation of what the future holds in store. Ya, penjelasan mengenai ilmu akhir zaman Islam, apa yang akan terjadi di masa depan. And we hope that this lecture will reach Russia. Dan saya berharap bahwa ceramah ini akan mencapai Rusia ya. And that this lecture will reach China. Dan ceramah ini akan mencapai Cina. And that this lecture will reach Iran. Dan juga Iran. But most of all, that this lecture will reach those servants of Allah who worship Allah and who are in Syria. Tapi paling penting adalah ceramah ini akan menjangkau mereka yang percaya kepada Allah dan percaya dan menyembah Allah yang ada di Syria. That all is not lost. Tidak semuanya kalah kita. There is some benefit in what has happened. Ada manfaatnya apa yang telah terjadi ini. Dari yang telah terjadi ya. This is the benefit. Ini adalah manfaatnya. That while Bashar al-Assad and his government pada saat pemerintahan Bashar al-Assad dan pemerintahannya must be commended and congratulated for having resisted Israel. Harus diakui untuk diberi selamat ya bahwa selama ini telah melawan Israel. And resisted Israeli oppression. Dan melawan penindasan Israel. Like Gaddafi did in Libya. Seperti yang dilakukan Gaddafi di Libya. As Saddam Hussein did in Iraq. Dan yang dilakukan Saddam Hussein di Irak. As the Houthis are doing in Yemen. Apa yang dilakukan Houthi di Yemen. While Bashar al-Assad's government was resisting Israel, and this must be commended. Dan ini bahwa pemerintahan Bashar al-Assad itu melawan Israel ini harus dipuji. And history must record that Bashar al-Assad resisted Israel. Dan sejarah harus mencatat bahwa Bashar al-Assad telah melawan Israel. And we commend him for that. Dan kita memujinya untuk apa yang telah dilakukan. And tell the puppy dogs, shut up. Mengatakan kepada anjing peliharaan, you don't talk for this tutup mulut.
You do not talk for this ummah. Kamu tidak boleh berbicara atas nama umat ini. We have more credentials to talk for this ummah than you. Kami mempunyai kredensial yang lebih baik daripada kamu untuk bicara kepada umat ini. And we commend Bashar al-Assad's government. Kami memuji pemerintahan Bashar al-Assad. As we commend Muammar Gaddafi in Libya. Seperti saya memuji Muammar Gaddafi dari Libya. We commend Iran. Kita memuji Iran. Because these are those who resisted Israeli oppression. Dan karena merekalah yang melawan penindasan Israel. And not Saudi Arabia, which is a client of the West. Ya, bukan Saudi Arabia yang merupakan klien dari Barat. And not that cunning snake in Turkey. Dan bukan yang licik, ular licik di Turki ya. Which plays both sides. Yang memerankan perannya dua pihak ya. Turkey is a member of NATO. Turki adalah anggota NATO. Turkey has diplomatic ties and trade relations with Israel. Turki mempunyai hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Israel. And Turkey is throwing dust in our eyes that Turkey is a great Islamic state. Dan Turki itu merusak mata kita ya dengan debu kita karena mengatakan sebagai negara Islam. It is not the United States alone that is celebrating now. Tidak saja Amerika yang sekarang merayakan kemenangan ini. It is not Israel alone that is celebrating now. Tidak Israel saja yang merayakan kemenangan ini dalam tanda petik ya. But the cunning snake in Turkey is also celebrating. Tetapi ular yang licik di Turki juga merayakan kemenangan ini. What is the future which now stands before us? Apa masa depan yang akan kita hadapi? The future is that we recognize that the Syrian government, despite the fact that it was resisting Israel, was not a government which represented the Syrian people. The current government? Or the government of Bashar al-Assad. Pemerintahan Bashar al-Assad. Even while we commend it for resisting Israel, walaupun kita memujinya untuk karena melawan Israel, we recognize that it was not a government that represented the Syrian people. Kita juga mengakui bahwa itu bukan pemerintahan yang mewakili rakyat Syria. This Syrian government, which was started from Bashar's father, Hafiz al-Assad. Ya, pemerintahan Syria yang berasal dari bapaknya ya, Hafiz al-Assad. Which has lasted for about 35 years. Yang berjalan selama 35 tahun kurang lebih. Had no credentials in Islam. Tidak mempunyai kredensial ya di dalam Islam. It was a government established by a sectarian movement called the Alawi. Itu adalah pemerintahan yang didirikan oleh gerakan sektarian yang namanya Alawi. And the information which we have received is that they are people who worship Ali radhiyallahu ta'ala. Dan itu berarti yang informasi yang terima saya, mereka adalah orang yang menyembah Ali. They are called Alawi because they worship Ali radhiyallahu ta'ala. Mereka mengatakan Alawi karena menyembah Ali. Because they were an Alawi government and they were resisted by others who are not Alawi. Karena mereka adalah pemerintahan Alawi dan mereka dilawan oleh non-Alawi. And they had to oppress such people. Sehingga mereka memang harus menindas orang-orang yang melawannya. We now declare that it is a positive development that the Alawi are gone. Nah, sehingga kita sekarang juga menyatakan bahwa ada perkembangan positif bahwa Alawi telah tidak ada lagi, tidak berkuasa lagi. They will never come back. Dan mereka tidak akan kembali.
And so the positive thing from what has happened in Syria Sehingga apa hal yang positif apa yang terjadi di Syria is that the authentic Islamic resistance can now emerge. sehingga yang otentik resistansi Islam yang otentik yang asli benar-benar sekarang sudah bisa muncul. And so what the future holds in store Sehingga di masa depan apa yang terjadi is civil war in Syria. akan terjadi perang sipil di Syria. It's only a matter of time Sehingga itu hanya tinggal menunggu waktu saja. when the authentic Islamic resistance Perlawanan Islamik yang otentik will begin the struggle to wage war on Israel's puppy dogs. dan akan mulai melawan anjing peliharaannya Israel tadi. We know that they will not succeed at this time Kita tahu bahwa mereka tidak akan berhasil sekarang. because our prophet has said, Karena Nabi kita telah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, and I believe that this will take place after the Great War. dan saya percaya bahwa ini akan terjadi sesudah Malhamah. The nuclear war which is coming. Malhamah yaitu perang nuklir yang akan datang ini. That a Khalifa, meaning a ruler, will die. Dan seorang khalifah atau penguasa akan meninggal dunia. And I believe it's a Saudi king. Dan saya percaya itu ada yang meninggal itu Raja Saudi. And there will be disagreement concerning succession. Dan akan ada pertentangan antara siapa yang akan menggantikannya di dalam di And Saudi. then a man will come out of Medina and hurry to Mecca. Dan ada seorang laki-laki yang akan keluar dari Madinah dan terus jalan ke Mekah. And proclaim in Mecca at the Kaaba that he is the Imam al-Mahdi. Dan akan menyatakan dirinya di Ka'bah, dekat Ka'bah, bahwa dia adalah Imam Mahdi. He will not be Indonesian. Dia tidak akan orang Indonesia ya. Dia bukan No, he's an Arab. orang Arab, beliau orang Arab. And he is from the family of the Prophet. Dan akan menjadi keluarga dari Rasulullah SAW. And when he proclaims himself to be the Mahdi, Dan jika dia mendeklarasikan dirinya menjadi adalah Imam Mahdi, then an army will leave Damascus to come down to attack him. dan ada pasukan militer yang akan meninggalkan Syria untuk terus ke Mekah untuk menyerangnya. And now we can recognize Sehingga kita bisa melihat sekarang that that army will be comprised of Israel's puppy dogs. dan pasukan itu adalah anjing peliharaannya Israel. So these jihadists who have taken over Syria Dan jihad yang telah mengambil alih Syria will continue to control power akan terus berkuasa until that time sampai waktu itu when terjadi. they will leave Damascus to come down to Medina to attack the Imam. Ya, sampai pada saat mereka meninggalkan Damaskus untuk menuju Mekah The untuk Imam will menyerang be in Mecca. imam di Mekah. And when they are past Medina and they are way to Mecca, Jika mereka melewati Madinah pada saat mereka jalan mau our ke Mekah, prophet said that the earth will open dan Nabi kita akan mengatakan bahwa bumi akan terbuka and swallow that army. dan akan menelan pasukan tersebut. So goodbye to Israel puppy dogs. Dan bye-bye, selamat tinggal kepada anjing peliharaan Israel. Wherever you are in the world and you're listening to this lecture, Siapapun Anda yang mendengarkan di seluruh dunia mendengarkan ceramah ini, remember that at that moment,
ingatlah pada momen itu, pada saat itu, when the earth will open and swallow that army. pada saat bumi terbuka dan akan menelan pasukan tersebut, Will be goodbye to Israel's puppy dogs. dan akan selamat tinggallah anjing peliharaan Israel. I want to stop now. Saya akan berhenti sampai sini saja. Otherwise, this lecture will continue until Maghrib. Kalau enggak nanti ceramah ini sampai maghrib katanya. This is enough for you Cukup untuk kalian semua. on this lovely morning, mashallah, in Jambar, Dan di pagi yang indah ini di Jember, to understand what has happened in Syria untuk mengerti apa yang terjadi sebenarnya di Syria using the Quran. dengan menggunakan Al-Quran. I want Russia and China to understand Saya ingin Rusia dan Cina mengerti hal ini, that both Russia and China must turn to Islamic eschatology. bahwa Rusia dan Cina harus mengetahui ilmu akhir zaman Islam, To understand what happened in Syria and what lies ahead. untuk mengerti apa yang terjadi di Syria dan apa yang akan terjadi kemudian. And I pray that from Indonesia we may get some scholars Dan saya berdoa sehingga dari Indonesia akan ada keluar ulama ya, who will emerge yang akan muncul and teach the Indonesian people dan mengajarkan kepada orang Indonesia Islamic eschatology ilmu akhir zaman. or ilmu akhir zaman. Yes. Okay, now if you have any questions, we'll be happy to answer. Kalau ada pertanyaan, mohon satu kalimat, saya keder nerjemahin. Satu kalimat, jangan panjang-panjang. Saya minta, yes. Ada mic buat Taufik ya? Okay, thank you, Sheikh. My name is Muhammad Taufik from Bekasi or Jawa Barat, West Java. I think Indonesian eschatological view, like many eschatology students on Indonesia, they do not know that Indonesian have a puppy dogs factory, I think. And yes, you are right, Sheikh. We have some eschatology student in here. We conscious about the fact on Indonesian. So give me some nasihat, advice from Indonesian people. Don't be a puppy dogs. Okay. Indonesian. Jadi For ngerti ya Indonesian people. pertanyaannya Pak Taufik. Ya, jadi di Indonesia ini ada pabrik orang yang jadi anjing peliharaan, Yes. katanya. Because Jadi bagaimana nasihatnya saya kepada yang seperti itu? Okay, thank you, sir. My advice Nasihat saya to Indonesia untuk orang Indonesia, untuk is to translate my books to Bahasa Indonesia menerjemahkan buku saya ke dalam bahasa Indonesia and publish them in Indonesia dan cetak di Indonesia and sell them at a cheap price dan dengan harga yang murah, so that the Indonesian people might read them and get to know the knowledge of Islamic eschatology dan orang Indonesia akan tahu akan ilmu akhir zaman ini, and get my lectures translated into Bahasa dan ceramah-ceramah saya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia and use my lectures as well to dan teach the people. menggunakan juga ceramah itu untuk mengajarkan Those in whose heart mereka yang dalam there is hatinya faith ada kepercayaan, keimanan, and who have not betrayed Allah dan tidak mengkhianati Allah, can learn bisa belajar and tomorrow become scholars. jadi ulama But masa those depan. whose hearts are crooked Tapi ada Allah yang hatinya bengkok ya, are hopeless. mereka hopeless, tidak ada Next harapan. question. Ya, jadi fokus saya selalu menjadi ulama ya.
ilmunya tersebar. Itu yang fokusnya begitu. Ya. Yes, go ahead. Thank you. Bismillah. My name is Fajril. I'm from Makassar. So, Makassar. South Sulawesi. It's okay. So it's an honor for me to have this opportunity to talk, to give a question to the Sheikh. I kind of beginner of learning about eschatology. So I want to jump into your early talk. You said that there are Christians, and there are Christians that can also go to heaven, but there are also wicked Christians that cannot go to heaven. So it's kind of like my fundamental questions that I always ask for a long time, because I find it's contradicting to what I believe or what we Islam believe. For all I know, that for all I know, that is Allah, the only religion that Allah allowed to go to heaven is only Islam. And correct me if I'm wrong, I want to quote one verse of the Quran, Surah Al-Bayyinah, 98, verse number 6. So correct me if I'm wrong, just my, probably I might make ignorance or limited knowledge. So, Innal ladzina kafaru min akhlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. So verily those who are kafir among ahli kitab or people of book and polytheists or those who do mushrik, they will abide therein, and they are the words of the creators. So I find this verse that contradicted to what you say, that Christian can also go to heaven. Can I translate? Go ahead. Jadi pertanyaannya adalah, selama ini kita percaya menurut beliau ya bahwa seluruh orang Kristen atau yang kafir itu akan masuk neraka, tetapi ceramah Syekh sebelumnya tidak mengatakan seperti itu, sehingga kok ada terjadi kontradiksi ya. Jadi silakan. Yes. I was here in Jember in the month of August. Saya waktu itu ada di Jember di sini di bulan Agustus. Were you here? Kamu di sini nggak? Anda di sini Did nggak? you come? No, you're not. Tidak. Jadi You have to listen to the lectures I gave in August while I was here. tapi jadi harus silakan dengarkan ceramah itu di bulan Agustus ya. Which explained the subject to you. Akan menjelaskan hal itu. But you can also read my new book entitled The Quran and Russia's Destiny. Dan juga bisa membaca buku saya yang berjudul Al-Quran dan Takdir Rusia. If you send me an email, I will send the book to you. It's not going on the internet yet. Jadi itu belum resmi ya, belum sesuainya, masih di proofreadnya. I will send the book to you, but don't give it to others. Iya, jadi mohon masih. Next question? Ya. No more question? Time for makan. Time for makan. Oh, satu. Okay, bismillah. Ibu-ibu, ada pertanyaan? Thank you, Sheikh. My name is Muhammad Hasin from Madura Islands. In the end time, many evil will appear goodness, including jihad movement in some Muslim countries. My question, how we can identification of true jihad and false jihad, of what the criteria of them. Thank you. Jadi pertanyaannya apa? Bagaimana kita bisa membedakan jihad yang beneran dan jihad yang palsu? Apa kriterianya? What's the question?
how we identify differentiate between the bogus jihad and the true jihad, and then what is the criteria? Okay, how do we distinguish between a bogus jihad and a valid jihad at this time? Simple. Simple, jadi jawabannya simple, katanya sederhana. Go to this verse of the Quran in Surah Al-Ma'idah. Jadi lihatlah surat Al-Ma'idah. And if a jihad is being supported by the West, dan jika jihad ini didukung oleh Barat, by the CIA, didukung CIA, by the Mossad, dengan Mossad, didukung Mossad, by Saudi Arabia, dari Saudi Arabia, and by NATO's puppy dog Turkey, dan dari Turki, anjing peliharaan NATO. If they are getting their weapons and the money from them, jika mereka mendapatkan senjata dan uang dari mereka, it's a bogus jihad. Pasti itu jihad palsu ya, jihad bohong. But when it is an authentic Islamic resistance, jika itu otentik ya, asli then it perlawanan will Islam, pose a threat to Israel. Dan akan mengancam Israel. And Israel will do everything to try to destroy it. Dan Israel akan melakukan apa aja agar menghancurkan mereka. That is an authentic jihad. Itu adalah jihad yang asli, yang otentik ya. Problem we have, masalahnya yang kita hadapi amongst our people who love Islam and who want to fight for Islam, ada antara kita yang cinta Islam dan akan berjuang untuk Islam, is that they all like Afghanistan. Mereka seperti Afghanistan. Afghanistan knows how to fight. Afghanistan ngerti bagaimana berperang. But Afghanistan doesn't have knowledge. Tapi Afghanistan tidak mempunyai pengetahuan. Afghanistan knows how to fight, but Afghanistan doesn't have the knowledge. The knowledge that you need pengetahuan yang diperlukan adalah to understand the world today. Untuk mengerti apa yang terjadi di dunia sekarang. To understand its politics. Mengerti mengenai politiknya. To understand its economics. Mengerti sistem ekonominya. To understand money and the banking system. Mengenai uang dan sistem perbankan. This is not taught in your Darul Ulum. Nah, ini tidak diajarkan hal ini di pesantren-pesantren Anda. So the Ustad and the Sheikh and the Maulana doesn't have knowledge. Sehingga para Ustadz, Maulana, Syekh itu tidak mempunyai pengetahuan mengenai yang disebutkan tadi. So although they can fight, walaupun mereka bisa berperang, they can also be taken for a ride. Mereka juga bisa, yang penting adalah mereka bisa ditunggangi karena tidak ngerti. This happened in Gaza. Dan ini terjadilah di Gaza. On October 7 last year. Dan itu terjadi di tahun lalu tanggal 7 Oktober. When our people, Palestinians, were taken for a ride. Di mana orang Palestina ini ditunggangi. They believe that they were right in attacking Israel. Mereka percaya bahwa mereka benar dengan menyerang Israel. In October 7 last year. Tanggal 7 Oktober yang lalu. They didn't know. Mereka tidak tahu that Israel had sent the weapons and the drones to them. Mereka bahwa Israel lah yang mengirimkan senjata dan drones kepada and mereka. Israel allowed the attack to take place. Dan mereka yang Israel lah yang membolehkan serangan itu terjadi. In the same way that the United States knew that 9/11 was coming. Dengan cara yang sama bahwa Amerika juga tahu bahwa 11 September itu terjadi ya dulu. And the United States allowed the 9/11 to take place. Sehingga bisa Amerika juga membiarkan September 11 itu terjadi. So that Israel could benefit from what Hamas did. Sehingga Israel bisa mengambil manfaat dengan atas and the tindakan United States Hamas. Could benefit from 9/11. Dan Amerika bisa mendapatkan manfaat dari serangan September 11.
what we need is Muslims who have the capacity to see. Sehingga kita memerlukan orang Muslim yang mempunyai kapasitas untuk melihat dengan jelas, Not only with the external eye, tidak saja dengan mata yang luar ini, but also with the internal eye. tapi dengan mata dari dalam ya. The Quran refers to it as al-ainul yaqin. Quran mengatakannya sebagai ainul yakin ya. The Ainul yakin. eye which sees with certainty. Dan mata yang melihat dengan penuh kepastiannya. Okay. Assalamualaikum Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tomorrow morning, make sure these are open. We want to see the sky. Jadi pastikan ini semua besok kebuka supaya pagi-pagi ya, supaya kita bisa lihat langitnya. Terima kasih. Oke.